Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas materi tentang ragam aplikasi komunikasi data. Mungkin kalian semua pernah mendengar apa itu komunikasi data, dan hari ini kita akan membahas tentang materi tersebut. Ya, langsung saja kita mulai. Sebelumnya kita harus mengetahui apa definisi komunikasi data tersebut. Ya kan, komunikasi data merupakan gabungan dari beberapa teknik pengolahan data. Komunikasi data adalah proses pengiriman atau penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device, ya, alat seperti komputer, laptop, dan alat komunikasi lainnya yang terhubung dalam sebuah jaringan. Adapun segala sesuatu yang berhubungan dengan data yang menjadi informasi yang berguna bagi user, itu disebut pengolahan data. Data dapat didefinisikan sebagai suatu fakta atau keterangan dari suatu kejadian, benda, dan lain sebagainya. Dan data dapat berupa audio, video, ya kan, gambar, atau karakter digital. Jadi dapat kita simpulkan komunikasi data sebagai proses pengiriman atau penerimaan data dari dua atau lebih device yang terhubung dalam sebuah jaringan. Selanjutnya itu ada komponen dalam komunikasi data. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu individu, ya kan, perseorangan kepada individu atau kelompok lainnya, sehingga menciptakan pemahaman bersama. Jadi adanya keselarasan, ya. Dan adanya komponen komunikasi data, yaitu ada pengirim, penerima, data, media, dan protokolnya. Pengirim yaitu piranti atau perangkat yang mengirim data, dan penerima itu adalah penerima data dari si pengirim. Dan data tersebut ialah informasi yang akan dipindahkan dari si pengirim yang akan diberikan kepada si penerima. Dan ada media. Media pengiriman merupakan media atau saluran yang digunakan untuk mengirim data tersebut, ya, sebagai sarananya. Selanjutnya ada protokol. Protokol yaitu aturan-aturan yang berfungsi untuk menyelaraskan hubungan tersebut. Nah, selanjutnya ada elemen komunikasi data. Tujuan yang diharapkan dari komunikasi data adalah tindakan atau perubahan sikap dari penerima, ya kan. Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan elemen sistem komunikasi data. Itu ada source, ya. Source ini adalah sumber, ya. Komponen yang membangkitkan data atau informasi yang ditransmisikan dapat berupa alat input pada komputer. Alat ini mengubah informasi baik itu audio, video maupun gambar, teks, dan lain sebagainya untuk diproses pada sistem komputer. Terus selanjutnya itu ada transmitter, pengirim, ya, sebagai proses data yang berasal dari sumber atau source untuk disalurkan ke sistem transmisi. Terus selanjutnya ada transmission system, ya, ialah sebuah jalur yang menghubungkan sistem sumber dari sistem tujuan media yang menggunakan wireless. Terus ada receiver. Receiver itu ialah penerima, ya. Ialah alat untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan memprosesnya untuk dijadikan informasi. Selanjutnya ada destination, tujuan, ya kan. Salah satu komponen yang menerima informasi yang telah dikirim oleh receiver, ya, si penerima, dan diubah menjadi informasi yang sama dengan data yang dikirim sebelumnya. Selanjutnya itu media pengiriman. Media adalah sarana untuk menyampaikan informasi. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi, ya kan, data. Selanjutnya itu materinya komunikasi audio. Istilah audio digunakan untuk menerangkan sistem-sistem yang berkaitan dengan proses perekaman dan transmisi pada sistem pengambilan suara, sambungan transmisi, pembawa bunyi, amplifier, dan lain-lain. Komunikasi audio identik dengan komunikasi yang ditangkap melalui alat pendengaran, ya. Misalnya itu telepon, walkie-talkie, tape recorder, dan speaker. Nah, ada macam-macam komunikasi audio. Ada audio streaming. Streaming itu adalah jenis audio yang langsung kita dengar di internet tanpa harus kita download atau menyimpan audio
audio tersebut ya. Nah, audio visual, perangkat sound system yang dilengkapi dengan penampilan gambar, biasanya digunakan untuk presentasi, ya kan, home theater dan lain sebagainya. Dan audio responsi itu adalah suara yang dihasilkan oleh sistem baik itu komputer ataupun perangkat lainnya, seperti misalnya kita mau menekan tombol panggilan HP. Komunikasi video ya, selanjutnya ini ada komunikasi video. Komunikasi video itu dapat didefinisikan sebagai bentuk komunikasi yang dapat ditangkap secara visual, ya, gambar gitu. Komunikasi video adalah sebuah alat yang dapat dilihat oleh mata manusia. Jadi dengan melihat gambar itu bisa menghasilkan sebuah komunikasi ya. Selanjutnya itu komunikasi ini memungkinkan beberapa orang untuk bertemu pada saat yang bersamaan tanpa memperdulikan jarak dan waktu. Nah, sedangkan media komunikasi video identik dengan alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui visual atau penglihatan. Misalnya CCTV, proyektor, gambar atau sketsa, diagram, bagan, atau chart. Terus ada komunikasi audio video. Komunikasi audio video identik dengan suatu bentuk komunikasi gabungan antara komunikasi audio dan komunikasi video ya secara bersamaan. Jadi kita bisa mendengar suara sekaligus melihat video gambar visual tersebut. Jadi dalam waktu bersamaan. Baik, sekian materi tentang ragam aplikasi komunikasi data. Nah, ini sekian materi singkat dari saya, Marsiana Yuni.